Saat wanita terkaya itu berbalik badan, si pemuda langsung terpaku di tempat. Ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri. Saat itu juga, wanita itu mengaku kesalahan di hadapannya, mengatakan bahwa ia menyembunyikan identitas karena takut anaknya dimanfaatkan orang yang berniat jahat. Si pemuda masih tak percaya, melangkah maju untuk memastikan, dan mendapat jawaban yang menguatkan dari sang ibu. Ibunya tersenyum, memberikan sebuah kartu hitam, mengatakan bahwa sebagai hadiah ulang tahun, ia telah menyiapkan beberapa unit villa. Cukup datang ke proyek properti milik grup mereka untuk mengambilnya. Namun si pemuda masih belum bisa menerima kenyataan, karena hanya beberapa jam sebelumnya, istrinya bahkan selingkuh di depan umum. Karena marah, ia langsung ambil botol bir dan memukul kepala pria itu. Ia pun langsung bertanya pada istrinya, apakah semua ini pantas dilakukan padanya? Sang istri buru-buru bilang itu cuma bercanda. Namun pemuda itu sudah tak bisa menahan amarah. Akhirnya mereka resmi menandatangani surat cerai di depan kantor urusan sipil. Setelah itu mantan istrinya tak lagi menutupi sikap aslinya. Pria kaya itu bahkan mengancam, akan membuatnya diboikot oleh seluruh industri. Si pemuda tak berdaya, hanya bisa melihat mereka pergi dengan sombong. Saat ia masih bengong, deretan mobil mewah berhenti di hadapannya. Pintu mobil terbuka. Sekelompok wanita cantik berseragam hitam keluar. Dengan hormat memanggilnya, Tuan Muda. Si pemuda berdiri terpaku. Kemudian dibawa menuju kantor pusat sebuah grup besar. Melihat para wanita berseragam itu memberi hormat padanya, ia buru-buru menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang sales biasa. Saat itu ibunya berbalik dan mengungkapkan semua kebenaran. Lalu muncul adegan seperti di awal. Begitu tiba di kantor penjualan, ia melihat manajer sedang melecehkan pegawai wanita. Ia langsung maju menghentikannya, tapi malah membuat sang manajer marah. Manajer itu memanggil satpam untuk mengusirnya. Pegawai wanita itu buru-buru menarik si pemuda, lalu meminta maaf pada manajer. Kemudian membawanya pergi dari tempat itu. Ternyata wanita itu adalah teman lamanya. Sebagai bentuk terima kasih karena telah membelanya, ia pun mengajaknya melihat-lihat properti. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba muncul mantan istrinya dan pria kaya itu. Mereka langsung mengejek si pemuda, mengatakan bahwa dengan gaji $3.500, mana bisa beli rumah. Mantan istrinya berkata, hari ini pria kaya itu sedang menemaninya melihat rumah. Sementara dia bawa uang segitu bahkan gak bisa beli WC. Si pemuda hanya tersenyum tipis, dan berkata mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Perkataannya malah membuat mereka tertawa lebih keras. Teman lamanya khawatir suasana makin kacau. Diam-diam memberikan kartu ATM-nya, agar si pemuda bisa membayar uang muka. Si pemuda terharu atas niat baik itu, tapi menolaknya dengan halus. Dengan tenang berkata bahwa dirinya memang punya properti. Ucapan ini kembali mengundang cemoohan. Pria kaya itu mengeluarkan kartu akses properti dengan bangga, menantang si pemuda untuk menunjukkan bukti juga. Si pemuda tetap tenang, langsung mengeluarkan kartu hitam dari ibunya. Semua orang langsung terdiam. Pria kaya itu masih belum percaya, meminta kartu itu diuji keasliannya. Namun setelah digesek, mesin justru menunjukkan bahwa verifikasi gagal.